Oke, bismillah. Setelah kemarin kita ngobrol bareng desainer dan desainer interior dari Project KL House, kali ini kita akan sedikit bincang-bincang nih sama admin project dari desain yang satu ini. Kita Siska, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, boleh dikenalin nggak nih Teh Siska itu sebagai apa? Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siska. Kalau di Subart saya berperan sebagai estimator. Kalau misalnya di Subakon ID, saya sebagai admin project dari pembangunan IL House. Oke, untuk Subakon ID sendiri perlu diketahui ya, merupakan official partner kontraktor dari Subart Studio. Jadi kalau misalnya dari selesai mendesain di Subart, nah pembangunannya itu diambil oleh Langsung oleh Subakon ID. Kalau untuk klien yang berminat melakukan pembangunan bersama Subakon ID. Oh ya gitu ya, untuk deskripsi singkat lah ya mengenai Subakon itu. Oke, Teh Siska, kali ini tuh kita mau bahas satu proyek pembangunan IL House yang di Parakan Salak, Sukabumi. Boleh nggak ceritain tentang project backgroundnya dari IL House ini? Oke, untuk project backgroundnya sebelumnya owner kita ini seorang musisi ya, di mana dia itu punya lahannya itu di dekat rumah orang tuanya di daerah tadi Parakan Salak, Sukabumi. Ya. Kalau luas lahannya itu sekitar 370 meter persegi. 370. Kalau untuk bangunannya setelah sama pembangunannya area gym tuh yang bagian belakang, kalau di total itu sekitar 360 meter persegi. 360 lumayan besar juga ya. Kenapa besar? Karena kan dia udah 2 lantai ya, lantai 1, lantai 2, terus ke bagian bawah itu ada lantai ground. Terus ada taman, terus level terakhir itu paling rendah di area gym gitu. Kalau untuk latar kondisi tanahnya sendiri, sebelumnya kalau misalnya lihat foto-foto survei sebelumnya, di situ tuh masih ada bangunan lama ya. Terus masih banyak rumput-rumput liar sama ilalang juga, sama kontur tanahnya juga masih belum rata. Nah, klien itu berinisiatif lah katanya kalau untuk rumah bongkarannya sama perataan tanah sama secara pribadi aja kata beliau begitu. Jadi nggak sama kontraktor ya? Iya, jadi untuk bongkaran ya? Untuk bongkaran sama perataan tanah beliau sendiri yang berinisiatif gitu. Jadi kalau untuk Subakonnya sendiri kita udah langsung mulai aja dari pembangunan awal gitu, nggak ada bongkaran lagi. Berarti diratain dulu sama beliau sebagai ownernya, terus dibangun sama Subakon ID. Subakon dilanjut. Oke, untuk sebenarnya prosesnya gimana sih Teh? Kalau misalnya dari kan didesain di Subart nih Teh. Kalau misalnya desainnya udah selesai, nah pengen terus ini ke tahap pembangunan oleh kontraktor Subakon ID. Nah prosesnya gimana sih sebenarnya? Biasanya kalau misalnya desainnya lewat Suba ya, desain sudah ada, kemudian kita buatkan RAB. Nah nanti kalau beliau berminat, kita buatkan SPK kontrak kerja sama RABP. RABP itu adalah cakupan dari biaya pembangunan, di mana sudah termasuk dengan biaya RAB itu sendiri dan juga biaya non RAB. Biaya non RAB, berarti RABP adalah RAB plus non RABP. RAB plus non RAB gitu. Berarti nominalnya lebih tinggi daripada RAB. Betul. Soalnya ada biaya-biaya yang non RAB. Non RAB-nya itu sendiri. Seperti apa tuh? Nah, buat yang nggak tahu, non RAB itu sendiri biasanya kita ada untuk, kan kita bantu buat IMB tuh, ada biaya pembuatan IMB satu ya. Terus ada juga untuk biaya pengawasan. Yang ketiga ada untuk transportasi dan konsumsi tukang. Transportasi gitu. Transportasi tukang. Terus ada lagi tuh? Terus juga ada biaya keamanan atau enggak administrasi. Biaya keamanan ya. Sama administrasi. Dan yang terakhir itu ada biaya kesehatan untuk para bapak tukang. Ada biaya kesehatan ya, Masya Allah. Insya Allah tukang-tukang yang ada di kita terjamin untuk kesehatannya gitu. Alhamdulillah. Berarti dari biaya RAB yang sudah dihitung pasca selesai desain, ditambahkan biaya-biaya yang tadi. Biaya-biaya yang tadi. Jadilah RABP. Ya betul. Rencana rincian anggaran biaya pembangunan. Berarti ditambah itu ya? Ya, kalau di kita disebutnya RABP. Oke, untuk proyek yang satu ini Teh,
kan tadi udah tahu ya prosesnya gimana setelah desain, terus dibangun. Nah, untuk project IL House ini prosesnya berapa lama nih? Kalau IL House, kalau dihitung-hitung beresnya itu 6 bulan. 6 bulan. Terhitung dari bulan Januari sampai Juni kemarin. Start Januari berarti ya? Startnya kita Januari awal bulan. Nah, 6 bulan itu sendiri dibagi-bagi. Kayak misalnya 2 bulan awal tuh kita biasanya persiapan, terus pekerjaan struktur, pasang bata merah, terus juga langsung pemasangan atap ya. Karena kan nggak mungkin nanti kehujanan gitu. Itu tahap pertama? Itu 2 bulan pertama. 2 bulan pertama itu. Nah, terus lanjut ke 2 bulan selanjutnya. Nah, itu mulai ke bagian pasang plafon, kayak plester, aci dinding. Finishing ya? Belum sih finishing terakhir. Finishing. Ya, masih tahap kayak pekerjaan-pekerjaan kasar. Baru ke masang granit. Itu yang tahap kedua? Tahap granit kedua masuknya? Masuk tahap kedua. Nah, lanjut ke 2 bulan terakhir. Nah, itu baru kita fokusnya di finishing. Finishing itu mencakup? Mencakup kayak pengecatan dinding, pemasangan saniter, terus ada pemasangan ornamen fasad kayak batu alam. Terus kan beliau juga pakai granit tapertin. Berarti itu tahap ketiga ya? Tahap ketiga itu paling tahap terakhirnya gitu. Sama perapihan area bangunannya untuk siap dihuni oleh owner. Berarti berarti estimasi pembangunan itu sudah diperhitungkan waktu desain? Iya. Jadi desain rumah ini tuh dihitung misalnya setelah masalah desain kira-kira pengerjaan itu adalah 6 bulan dan 6 bulan itu dibagi 3. Dibagi 3 prosesnya biasanya. Berarti 6 bulan ya prosesnya. Oke Teh, emang sebenarnya ya kalau misalnya pakai kontraktor itu dalam kurung mungkin di sini yang ngerjain Subakon ID ya. Itu Subakon ID itu ngerjain apa aja sih? Peran kita berarti ya lebih ke peran. Ya, peran ke kalau misalnya menggunakan jasa Subakon, di sini peran kita adalah yang paling utama kita biasanya ada pengawas inside. Pengawas inside di lapangan maksudnya. Intinya dia selalu stay di lapangan. Selalu stay di lapangan untuk menginfokan segala progres ataupun kendala setiap harinya gitu ya. Terus yang kedua juga kita ada pengawasan mingguan sama bulanan, itu biasanya dari tim konsultan. Berarti setiap minggu atau setiap bulan? Hari, minggu, dan bulan. Berarti yang setiap minggu itu 1 bulan berapa kali? Kita 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Berarti pas hariannya ada pengawas inside, terus pas bulanannya itu 2 minggu sekali. Kita ada dari pengawas konsultannya. Gitu buat lihat progresnya udah sejauh mana sama udah sesuai belum sama desain yang sebelumnya udah kita buat gitu. Dari sudah itu ada apa lagi? Nah, terus juga kita pasti akan melaporkan laporan. Kita ada laporan harian, mingguan, sama bulanan. Biasanya nanti owner itu dapat soft copy sama hard copy-nya. Transparansi laporan lah ya. Pokoknya kita akan ngasih harga sesuai apa yang kita memang belanjakan, berikut sama kwitansinya juga kita kasih gitu. Berarti laporan harian juga ada? Ada, setiap hari juga ada. Laporan harian itu by WA? By WA, lewat grup. Kita biasanya ada grup tersendiri. Berarti hariannya juga dilaporin ya, misalnya sekarang ngerjain apa gitu? Iya, kita aja, ngerjain apa, mulai dari jam berapa, kemudian kita juga ada kondisi cuaca, kita juga laporin gitu. Sampai kondisi cuaca. Pak, hari ini agak mendung Pak, jadi pekerjaan seperti ini gitu. Jadi kita tahu kalau misalnya ada cuaca A, harus bagaimana solusinya gitu. Nanti cuaca B kayak gimana. Nah, terus yang paling penting itu yang biasanya kita berikan adalah kita selalu merekomendasikan spesifikasi material dengan mutu terbaik gitu. Berarti kalau misalnya ada bahan bangunan itu kita merekomendasikan material tertentu. Nah, ini Pak, yang terbaik tuh yang ini. Iya, yang terbaik ini ABC, kira-kira Bapaknya berkenan nanti mau pilih yang mana gitu. Karena itu biasanya disesuaikan juga gimana minat dari masing-masing klien gitu. Nah, pasti kalau misalnya orang yang awam di bidang konstruksi pasti bakal terbantu ya, Insya Allah bakal terbantu. Nggak usah capek-capek ngawas juga, karena ngawas. sudah ada yang ngawas gitu, karena laporan juga ada. Iya, nggak usah pusing. Sampai nota-notanya juga ada, sampai
cuacanya juga. Nah, kemudian yang paling utama nih biasanya yang owner butuhkan di sini kita membantu untuk pembuatan IMB atau izin mendirikan bangunan. Kalau sekarang sih disebutnya jadi PBG. PBG. Oke, berarti selain di lapangan perizinannya juga kita bantu ya. Kita insya Allah bantu juga Iya, sampai benar-benar bangunan itu memang aman untuk nanti layak dihuni gitu. Oke, yang selanjutnya nih, banyak orang juga nih yang masih ditunggu-tunggu nih orang-orang. Soalnya di Instagram kan sering kita upload tentang proyek pembangunan yang ini, Iya. Yale House, baik itu posting atau reels atau apa-apa. Banyak yang nanya ini tentang habis berapa nih kalau bangun kayak gini nih. Kan itu lumayan Habis berapa ini, ya lumayan besar juga kayak. Ya, Jadi kalau luasannya ya. kalau bisa kita jawab juga, sebenarnya itu lebih ke Selera. privasi juga sih sebenarnya. Tapi kita akan memberikan gambaran nih. Gambaran sedikit aja ya. Nah ya, sebenarnya berapa nih biaya yang dihabiskan dalam membangun proyek yang satu ini? Kalau untuk project IL House dengan konsep dia kontemporer ya, banyak ornamen batu alam, terus pasangan granitnya juga ya. Kira-kira untuk biaya pembangunannya aja ya, itu sekitar 6 juta per meter persegi. 6 juta per meter persegi. Nah, ya, oke. nanti tinggal kalikan aja dengan luasan yang tadi disebutkan. Oke. Ketemu lah harganya berapa Ya, gitu. ketemu lah. Berarti kisaran harganya adalah 6 juta rupiah per meter persegi. Nanti bisa dikalikan dengan luas bangunan. Betul. Nah, nanti ketemu totalan berapa dari proyek yang satu. Nah, nanti kira-kira aja. Kira-kira aja berapa? Oke, sebenarnya untuk biaya tadi kan 6 juta rupiah ya per Per meternya. per meter persegi untuk proyek yang satu ini. Iya. Tapi sebenarnya mungkin biaya biaya pembangunan proyek itu ada pasarannya nggak sih? Ada sih. Ini kalau berdasarkan pengalaman Subakon aja ya yang biasa kita tangani. Karena kan sesuai juga dengan selera owner. Terus juga sesuai juga dengan desain yang mereka inginkan ya. Kayak misalnya kalau cuma minimalis nih, kalau di kita biasanya pembangunannya itu biayanya 4 sampai 5 juta. 4 sampai 5 juta. Nah, nanti naik ke yang desain kontemporer atau industrial itu bisa dari 5 sampai 6 juta gitu. Kayak proyek yang satu ini. Ya, kayak proyek yang oke. satu ini. Nah, nanti misalnya udah mulai klasik tuh banyak ornamen-ornamennya gitu kayak Eropa, American gitu. Itu bisa di 7 sampai 8 juta per meternya. 8 juta untuk yang klasik ya. Berarti Iya. ada grade-grade-nya ya. Kalau Ada misalnya pengen grade-nya. rumahnya minimalis ya lebih murah. Kalau misalnya pengen yang klasik berarti harus menyiapkan budget yang lumayan Nah, juga. paling utama adalah sesuaikan dengan kebutuhan ownernya. Oke. Jangan sampai misalnya ya bangunannya minimalis tapi mungkin banyak keinginan kayak finishingnya mau pakai granit yang paling mahal, pakai marmer atau apa kan itu juga berpengaruh sih dalam estimasi per meter bangunannya gitu. Oke, ngomong-ngomong dari pengaruh tadi teh, sebenarnya apa sih yang mempengaruhi mahalnya biaya bangun itu? Untuk mahal atau enggaknya ya. Nah, kalau beberapa pengalaman, kalau misalnya yang poin-poin paling pengaruh gitu ya, yang paling pertama itu dari jumlah tukang dan waktu pengerjaan. Oke, jumlah Ya, tukang. karena kan kalau misalnya tukangnya sedikit, otomatis waktu proses pembangunan akan semakin lama. Iya pasti itu ya. Costnya juga kemungkinan akan semakin besar gitu. Kemudian ada juga dari lokasi proyeknya. Dia mudah dijangkau atau sulit kendaraan. Karena kan Semakin jauh berarti semakin mahal. iya, karena kan untuk biaya angkutnya aja biasanya kita kayak kena ongkir sih. Tuh. Terus yang ketiga biasanya harga material di tiap daerah itu beda-beda. Kayak misalnya kayak cuman kota Sukabumi dengan kabupaten gitu ya. Berbeda. Itu aja kadang berbeda, sekitar 5.000 atau 3.000 gitu. Iya pasti ya. Per itunya ya misalnya. Harga materialnya Materialnya, gitu. Terus yang keempat nih, selera owner. Sama ada nggak nih perubahan dari ownernya itu sendiri? Nggak. Terkadang nih memang sudah sesuai desain, tapi pas waktu pembangunan mungkin agak sedikit terkecoh ingin wah kayaknya
rubah desain jadi gini lebih menarik gitu ya. Nah, biasanya itu juga bisa berpengaruh apakah perlu pekerjaan ulang ataukah perlu penambahan biaya, penambahan bahan. Nah, itu juga berpengaruh. Oke. Nah, terus yang kelima itu juga dari spesifikasi material. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, di sini kan kita rekomendasinya pakai material dengan mutu terbaik ya. Itu kenapa? Karena kita ingin nantinya pasca huni itu owner merasa puas, nyaman, aman karena memang benar sesuai dengan desain gitu material-materialnya juga. Dan juga ini kita meminimalisir nantinya ada kerusakan di kemudian hari gitu. Sama kita membantu agar bangunan itu usia huninya lebih lama juga. Berarti ada 5 ya. 5 faktor yang mempengaruhi biaya pembangunan itu bisa berbeda-beda. Oke, untuk di Subakon ID sendiri nih Teh, sebenarnya gimana sih prosesnya nih? Kan desain sudah selesai. Ini kita udah oke nih dibangun oleh Subakon ID. Nah, pembayarannya nih, apakah langsung cileger RABP atau gimana nih? Kan orang-orang kayaknya pengen tahu kan, sebenarnya tahapannya gimana? Kalau tahapannya itu tadi kan RABP sama SPK tuh. Udah keluar nih totalannya sekian. Oke. Nah, itu tuh enggak langsung 100% dikasih, enggak. Tapi kita bagi 3 termin. 3 termin itu sesuai dengan waktu pembangunan yang tadi ada 2 bulannya. 6 bulan dibagi dengan 3 tahapan. Nah, jadi kayak pengerjaan 2 bulan pertama berarti terminnya kita bayar yang termin pertama aja gitu. Terus kalau misalnya menggunakan jasa Subakon, di sini kita sistemnya itu cost and fee. Cost and fee. Cost and fee itu di mana nanti owner itu membayar jasa Subakon itu sesuai dengan presentasi dari berapa totalan akhir pembangunan gitu. Berarti metodenya adalah cost and fee dengan pembayaran itu dari RABP total, dari RABP total dibayarkan dibagi menjadi 3 termin. 3 termin. Tapi sebenarnya bisa menyesuaikan nggak sih? Sebenarnya bisa menyesuaikan, kayak kemarin project di Depok beliau menginginkan 4 termin juga bisa. Kalau di sini kita disesuaikan dengan ketersediaan owner juga. Oh, berarti dengan ownernya sanggup segini, ya kita sesuaikan lagi. Berarti nggak kaku ya? Nggak kaku sih, fleksibel. Fleksibel. Oke. Kan kita udah tahu tuh prosesnya gimana, tahapan. Tadi dari awal kan project desainnya tahu, terus tahapannya gimana. Nah, kalau untuk statusnya sendiri nih, untuk project EL House ini sekarang sedang di bagian tahapan mana? Pembangunannya itu selesai di bulan Juni kemarin kan ya. Nah, adapun kelebihannya di kita gitu ya, untuk nanti agar owner memang benar-benar aman huni gitu. Nah, beliau itu pada bulan Juli sekarang ini masuk masa evaluasi. Masa evaluasinya itu selama 1 bulan, terhitung dari awal bulan sampai akhir bulan Juli. Nah, apa sih masa evaluasi? Masa evaluasi itu adalah masa pengecekan performa bangunan. Jadi waktu bangunan udah selesai, itu udah boleh ditempati sama owner. Nah, nanti selama owner menghuni, apakah misalnya ada kendala gitu ya, itu masih bisa kita bantu untuk perbaiki gitu. Pada saat bulan selama masa evaluasi tersebut 1 bulan itu. 1 bulan itu untuk ngecek performanya sudah benar-benar siap atau tidak gitu kan, untuk dipastikan kembali karena kan ya. Nah, nanti setelah masa evaluasi selesai 1 bulan baru berlanjut ke masa garansi. Masa garansi itu selama 3 bulan dari masa evaluasi. Berarti bulan kan Juni selesai, Juli masa evaluasi, terus yang 3 bulan lagi Agustus, September, Oktober. Masa garansi. Itu masa garansi selama 3 bulan. Biasanya kalau di kontraktor lain disebutnya masa retensi. Kalau di kita nyebutnya masa garansi. Jadi untuk owner yang sudah bangun di Subakon selama 4 bulan itu setidaknya owner masih bisa kita bantu untuk memperbaiki rumahnya, karena kan kadang ada yang setelah dibangun itu langsung lepas aja gitu kan. Kasihan juga ya ownernya, harus cari tukang-tukang lagi yang baru, karena kan itu juga belum tentu tukangnya yang mereka cari apakah bisa memperbaiki atau malah jadi makin parah gitu. Berarti setelah
kan kalau saya runtutin ya dari awal. Jadi kan setelah desain selesai di bulan Januari itu start pembangunan sampai bulan Juni. Selesai dari bulan Juli kita masa evaluasi. Bulan Agustus, September, Oktober itu masa garansi. Masa garansi 3 bulan. Oke. Yang pengen saya tahu itu apakah pada saat masa Garansi atau evaluasi? Evaluasi. Pada masa evaluasi ini sampai masa garansi, bila ada kerusakan, bila ada trouble nih di bangunan itu kita tuh pakai biaya yang mana? Nah, kalau untuk mengenai biaya, untuk masa evaluasi itu masih menggunakan biaya owner yang masih tersimpan. Oke, yang termin itu. Misalnya termin terakhir 100 nih. Ternyata masih ada sisa 10 juta. Nah, 10 jutanya itu biasanya kita tahan dulu sampai masa evaluasi selesai. Itu tuh buat difungsikan nantinya untuk perbaikan-perbaikannya. Nah, nanti kalau misalnya masa evaluasi selesai, nah itu baru uang bisa dikembalikan 100% sesuai sisanya gitu. Kalau misalnya dari garansi nih Teh, kan selesai nih masa evaluasi. Dikembalikan semua termin dari owner sisanya. Terus di masa garansi 3 bulan ini ada kerusakan lagi atau ada keluhan nih dari owner. Nah itu apakah owner mengeluarkan budget lagi atau gimana? Nah, kalau untuk masa garansi bedanya kita hanya menyediakan tukangnya saja. Berapa tukangnya aja? Nah, nanti untuk material sama pembiayaannya itu secara owner pribadi. Jadi tidak melalui Subakon. Kita hanya menyediakan bapak tukangnya saja. Tukangnya aja. Gitu. Nah, untuk masa garansinya pun kalau di kita bisa klaimnya itu 1 bulan 1 kali. 1 bulan 1 kali. Jadi misalnya pas bulan besok itu Agustus ya. Nah, misalnya pas bulan Agustus kumpulin dulu tuh yang kendalanya apa aja, nanti di waktu tertentu kita benarkan secara bersamaan gitu. Biar nanti cost-nya juga owner nggak akan terlalu besar gitu waktu perbaikan. Ya pasti, soalnya kan dari masa evaluasi sudah dikembalikan uangnya ya. Semuanya berarti untuk masa garansi nanti oleh owner lagi. Nah, sekarang kalau misalnya ada nih klien atau bapak ibu ini yang pengen dibangunin oleh Subakon ID nih, gimana nih caranya? Caranya yang pasti harus punya budget. Pasti fix. Yang paling fix itu ya. Iya, udah paling fix. Terus udah punya desain juga. Desainnya juga. Nah, kalau untuk desain, kalau misalnya dia desain langsung di Suba Art, itu insya Allah bisa kita langsung bantu untuk pembangunannya. Namun kalau misalnya yang desainnya di luar itu perlu penyesuaian dulu, karena kan kita nggak tahu ya desain yang digambar oleh pihak luar itu apakah sudah mengikuti standar Suba atau belum, dan apakah sudah bisa digunakan oleh bapak tukang yang Subakon pekerjakan gitu. Jadi untuk saat ini Subakon hanya mengerjakan proyek pembangunan yang memang desainnya di Suba Art gitu. Suba Studio ya. Betul. Nah, nanti kalau udah punya desain baru ke tahap yang RAB sama RABP. Nah, kemudian kalau untuk kuota pembangunan untuk saat ini kita masih terbatas hanya 2 proyek ya untuk dalam waktu bersamaan gitu. Karena untuk SDM-nya juga kita belum tersedia banyak karena kita mau fokus benar-benar mengawasi proyeknya agar sesuai desain gitu. Jadi di kita itu masih ada tahap waiting list. Waiting list. Waktu tunggu ya. Waktu tunggu gitu sampai proyek yang sebelumnya itu dikerjakan gitu, masih ada waiting listnya. Berarti dalam itu 1 tahun, waktu 1 tahun itu hanya mengerjakan 2 proyek secara bersamaan. Kalau misalnya pengen dibangunin harus menunggu waiting listnya dulu gitu. Oke teman-teman, gitu aja untuk video yang kali ini. Buat teman-teman yang pengen lihat video sebelumnya yang itu bincang berang modelernya dan desainer interiornya, nanti link kita sertakan di deskripsi. Deskripsi atau di atas nanti ya. Untuk kali ini segitu aja mungkin Siska. Ya, boleh. Terima kasih banyak nih untuk waktu atau bincang-bincang. Kalau misalnya ada yang pengen ditanyain seperti biasa bisa tulis di kolom komentar. Kalau misalnya kepo dengan project apa aja sih yang pernah kita kerjakan, bisa
follow juga di Instagram Subakon atau Subak. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Siska? Untuk Bapak Ibu yang berminat untuk pembangunan yang melalui Subakon, jangan lupa kunjungi website Subakon ID dan langsung kontak ke customer service-nya agar bisa mengetahui kuota pembangunan, dan insya Allah nanti kita bisa bekerja sama bersama-sama Oke, gitu. insya Allah ya. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video Yes. berikutnya. Dadah. Assalamualaikum.